Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam Sapaan Kasih GKI Mojosari. Mari terlebih dahulu kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami kembali bisa datang kepada Tuhan dengan tubuh yang segar. Sebelum kami akan beraktivitas, kami ingin datang kepada Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Menginspirasi kami dengan firman-Mu. Kami menyambutnya dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian Alkitab yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-7 hingga ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara kasih Tuhan, entah berapa banyak dari antara kita yang masih menggunakan jam dinding di rumahnya. Barangkali mungkin masih cukup banyak. Gereja kita pun juga memiliki Bapak Ibu Saudara. Jam dinding analog ini setia sekali. Tidak pernah berhenti berputar kecuali karena baterainya habis. 60 kali setiap 1 menit. 86.400 kali dalam 1 hari. Tapi barangkali betapapun ia bekerja begitu keras Bapak Ibu Saudara, berdetak setiap detik, kita jarang sekali memperhatikan dan mendengarkannya. Bukan karena dia tidak berdetak, melainkan karena banyak suara yang lain di sekitar kita. Saya sendiri baru bisa menyadari dan mendengarkan detak jantung jam ini ketika tengah malam. Ketika suasana di sekitar saya ini cukup hening, gitu ya. Ketika tidak ada suara TV atau suara bising, lalu lalang motor yang lewat begitu. Ketika orang-orang di rumah pun sudah berhenti beraktivitas, atau ketika saya benar-benar fokus mendengarkan suara detak jam itu, baru saya bisa mendengarkannya. Saudara kasih Tuhan, sebagai umat beriman tentu kita tidak bisa menyangkal hadirnya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ia dapat hadir dalam setiap aspek kehidupan kita dan dimensi waktu kita masing-masing. Mazmur 139 yang kita baca pada hari ini juga ingin mengisyaratkan dan mengingatkan tidak ada tempat dan waktu bagi ketiadaan Tuhan. Kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita melangkah, sudut demi sudut, selalu berbicara mengenai kehadiran dan keterlibatan Tuhan. Bahkan lebih jauh, sang pemazmur ini meyakinkan kita bahwasanya hadirnya Tuhan itu bukanlah layaknya patung di museum atau hiasan di dalam rumah kita, saudara, yang barangkali hanya bisa berdiam diri, melihat kita, memandang kita beraktivitas, gitu. Tetapi dia adalah sosok yang hadir untuk menuntun dan menolong kita. Tidak heran bila ada seorang penulis yang bernama Gary Thomas, dia pernah mengatakan bahwa moto kehidupan setiap keluarga Kristiani sejatinya adalah Allah ada di sini. Pernyataan Allah ada di sini memang terdengar nampak sederhana Bapak Ibu Saudara, namun ini berdaya magis untuk mengubahkan kehidupan kita dalam setiap situasi yang kita jalani. Ini penting, sebab dalam kejujuran kita, saudara, berapa banyak dari antara kita yang mengatakan bahwa Allah itu selalu ada, namun kita bertindak, berpikir, dan berbicara seolah-olah Allah tidak ada di sini. Bagaikan sebuah jam dinding yang berdetak setiap menit itu tadi, namun kita tidak menyadarinya atau bahkan tidak menganggapnya ada di dalam kehidupan kita.
Di dalam rutinitas doa saya sesehari, Bapak Ibu Saudara, saya kerap kali berpikir betapa mudahnya saya ini terjatuh di dalam ketidaksadaran ini. Betapa cepatnya saya terjatuh pada pemikiran seakan-akan kata amin yang saya ucapkan di dalam setiap doa saya itu seperti layaknya sebuah tirai jendela yang saya tutup kapan saja. Saya sudah berdoa dan melakukan kewajiban saya, dan sekarang saya bisa melanjutkan kegiatan saya seakan-akan Allah ini hanya sekedar lewat gitu ya, atau tidak benar-benar berada di tengah kehidupan kami gitu. Renungkan saudara kasih Tuhan betapa bedanya ketika kita melakukannya dengan kesadaran bahwa Allah itu ada di sini. Ini akan mempengaruhi kehidupan kita ketika kita berbicara, beraktivitas dengan orang lain. Kita bisa saling mendukung dan menguatkan. Kehidupan kita akan jauh lebih baik. Aktivitas rutin kita juga akan lebih bermakna dan berbobot. Cara terbaik untuk dekat dengan Allah adalah dengan melakukan rutinitas sehari-hari sepenuhnya, seperti layaknya kita mengasihi Allah. Kasih akan memampukan kita, saudara-saudara, untuk menyadari kehadiran dan keterlibatannya di dalam hidup kita. Bahkan kita juga tidak segan untuk memprioritaskan waktu bagi Tuhan yang telah hadir seperti layaknya detak jam dinding itu tadi. Sangat setia. Saudara kasih Tuhan, di tengah kebisingan dan keruwetan yang ada di dalam hidup kita saat ini, kita perlu senantiasa menyadari kehadiran Allah dengan terus menciptakan momen-momen yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin bisa melalui bacaan firman Tuhan, dengan waktu hening sebelum doa, sebelum tidur, atau sebelum beraktivitas, atau apapun itu, saudara. Hal ini akan menolong kita supaya kita semua mampu lebih fokus dan semakin merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Momen khusus semacam ini, saudara, sekalipun barangkali hanya sebentar, tetapi bisa menjadi momen yang begitu menyegarkan, menenangkan, dan bahkan menguatkan kita sebagai manusia. Kita juga merasa terhubung dengan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Waktu di mana kita bisa semakin dapat merasakan bahwa Allah itu ada di sini. Allah itu hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kita tutup perenungan kita dan kita awali kehidupan aktivitas kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir dalam setiap masa kehidupan kami. Engkau menemani kami bukan hanya ketika kami sedang baik-baik saja, tetapi juga ketika kami mengalami keterpurukan, ketika kami menghadapi kesendirian kami saat ini. Engkau hadir saat orang lain pergi meninggalkan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari kehadiran-Mu setiap hari. Berilah kami kesempatan dan kepekaan untuk berdiam diri mendengarkan suara-Mu di dalam kehidupan kami. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Engkau semakin dimuliakan dalam pikiran, perkataan, dan setiap pekerjaan kami di hari ini. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin.